Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fuadi dengan NIM 1905113465 jurusan Pendidikan Sejarah akan menjelaskan mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, yaitu Perang Padri, yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah SPD MPD dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 2. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama adalah apa itu Perang Padri. Perang Padri dalam catatan sejarah adalah suatu peristiwa besar yang menjadi catatan kelam sejarah di Indonesia. Sejarah Perang Padri tidak jauh berbeda dengan sejarah Perang Saudara yang dulu cukup sering terjadi di Indonesia pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan Indonesia. Perang Saudara ini melibatkan sesama penduduk Sumatera Barat yang pada awalnya hidup rukun dan damai dan sejahtera, hingga akhirnya mereka berperang dan salah satu di antara yang berperang tersebut meminta bantuan kepada Belanda. Selanjutnya adalah kapan terjadi, di mana terjadi, dan siapa yang terlibat dalam perang Padri tersebut. Perang itu berlangsung mulai tahun 1803 hingga 1838 atau selama lebih dari 30 tahun. Perang ini merupakan perang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Medan perang menyebar ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat, khususnya adalah Kerajaan Pagaruyung. Dari tempat ini, konflik semakin meluas dan memanas, hingga menimbulkan efek yang cukup besar di berbagai daerah lainnya. Adapun yang terlibat dalam perang ini adalah perang ini berawal tahun 1803 sampai 1821. Yang berperang adalah kaum Padri melawan kaum Adat. Sedangkan pada tahun 1821 sampai 1833 yang berperang adalah kaum Padri melawan kaum Adat yang meminta bantuan kepada Belanda. Sedangkan pada tahun 1833 sampai 1838 kaum Padri bersatu dengan kaum Adat menyerang Belanda. Nah, apa yang menjadi awal dari Perang Padri ini? Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa awal perang ini adalah adanya perbedaan prinsip tentang agama dari warga yang ada di Sumatera Barat, khususnya adalah kaum Adat. Namun dalam pertengahan perang ini, yaitu pada tahun 1821, perang ini menjadi ajang perlawanan dari pribumi melawan penjajah. Peperangan yang berubah menjadi usaha melawan penjajah ini merupakan bentuk dari ketidakpuasan warga Padri karena Belanda terlalu ikut campur dalam urusan masyarakat. Ya, dengan mengatakan bahwa penjajah menggunakan VOC sebagai media, Belanda memang berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari Perang Padri yang terjadi tahun 1830 sampai 1838. Nah, penyebab terjadinya Perang Padri tersebut seperti yang telah saya jelaskan di atas. Baiklah, saya akan menjelaskannya kembali. Apa yang mendasari peperangan tersebut adalah diawali dengan timbulnya perbedaan antara kaum Padri dengan kaum Adat yang terjadi tahun 1803 sampai 1821. Perbedaan pendapat antara ahli agama Islam yang kemudian disebut dengan kaum Padri dan kaum Adat yang bermukim di sekitar Kerajaan Pagaruyung. Kaum Padri berpendapat bahwa kebiasaan kaum Adat berlawanan dengan hukum Islam.
Beberapa kebiasaan mereka itu seperti sambung ayam, menggunakan obat-obat terlarang, mengonsumsi minuman beralkohol, menggunakan hukum yang tidak adil, dan membagi warisan secara tidak adil, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Padahal sebelumnya, kaum adat mengatakan bahwa mereka adalah memeluk agama Islam dan berjanji akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah disebutkan di atas tadi. Akan tetapi, janji kaum adat tidak ditepati. Justru mereka semakin luas melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal buruk yang berlawanan dengan janji mereka. Tingkah laku kaum adat itulah yang menjadi latar belakang dari terjadinya Perang Padri tersebut. Mereka membangkang dari hukum Islam, sehingga kaum Padri tersebut marah, dan di batas kesabaran akhirnya meletuslah Perang Padri tahun 1803. Perang saudara tersebut melibatkan suku-suku Minang, sedangkan kaum Padri dipimpin oleh Harimau dan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Perang tersebut berlangsung sangat alot dan saling menjatuhkan. Namun sekitar tahun 1833, perang tersebut yang awalnya merupakan perang antara kaum Padri dengan kaum adat berubah menjadi perang yang melibatkan kaum Belanda, yaitu dengan kaum adat tidak dapat mengalahkan atau kewalahan mengalahkan kaum Padri, sehingga kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Akhirnya hal tersebut merugikan kaum adat. Maka kemudian pada tahun 1833 sampai 1838 kaum adat dan kaum Padri bersatu dan melawan Belanda. Hal tersebut dikarenakan ikut campurnya Belanda dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Nah, disinilah dimulai perlawanan bangsa Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Barat, dalam melawan kolonialisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya Perang Padri dalam catatan sejarah. Seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, awalnya adalah kaum adat yang melanggar hukum-hukum syariat Islam, padahal mereka telah berjanji akan menjalankan syariat Islam dan mengaku mereka telah memeluk agama Islam. Lalu muncullah gerakan dari kaum Wahabiyah untuk memurnikan ajaran Islam dan keinginan kaum Padri untuk memperbaiki masalah moral masyarakat yang mukim di kawasan Minangkabau. Di antara mereka adalah Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang yang baru pulang dari Mekah. Mereka memiliki misi untuk memperbaiki penggunaan hukum Islam dari kalangan masyarakat. Setelah itu, datanglah Tuanku Nan Renceh yang berasal dari Kamang yang mendukung keputusan ketiga hal tersebut. Niat mulia itu diutarakan tersebut menarik banyak orang, termasuk tokoh dan juga ulama Minangkabau yang bernama Harimau dan Salapan, yaitu kaum Padri tersebut. Setelah itu, Harimau dan Salapan dan Tuanku Lintau kemudian datang menuju ke Istana Pagaruyung untuk berunding bersama Sultan Arifin Muningsyah dan kaum adat, yang untuk menjelaskan tujuan mereka untuk meminta kaum adat untuk mengikuti hukum atau syariat Islam dan meninggalkan kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut. Perundingan tersebut tidak mencapai kata kesepakatan. Lalu, bersamaan dengan hal itu, beberapa nagari yang berada di bawah kerajaan Pagaruyung mulai kacau dan cenderung tidak stabil. Hingga akhirnya pada tahun 1815, Tuanku Pasaman memimpin kaum Padri untuk menyerang Koto Tangah yang merupakan bagian dari kerajaan Pagaruyung. Inilah mulainya Perang Padri antara kaum adat dengan kaum Padri yang merupakan perang saudara. Sultan Arifin
Karena serangan tersebut, Raja Pagaruyung yaitu Sultan Arifin melarikan diri dari ibu kota kerajaan Pagaruyung. Dalam catatan salah seorang sejarawan atau Thomas Stamford Raffles, salah seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Pagaruyung tahun 1818 dan ia hanya melihat puing-puing dari kerajaan yang hangus. Nah, ini merupakan kaum Padri, gambaran kaum Padri, sedangkan ini merupakan gambaran dari kaum adat. Nah, ini adalah tentara Belanda yang bersiap di Benteng Verdekok di Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana kronologi perang Padri ini. Awalnya adalah kaum Padri melawan kaum adat karena kaum adat ini melawan syariat Islam. Lalu selanjutnya karena kewalahan menghadapi kaum Padri, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda sehingga terjadilah perang antara kaum adat dengan Belanda melawan kaum Padri. Lalu selanjutnya kaum Padri bersatu dengan kaum adat karena mereka menganggap bahwa Belanda terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Lalu terjadilah peperangan antara kaum Padri yang bersatu dengan kaum adat menyerang Belanda. Namun pada akhirnya Belanda lah yang menang dan kaum Padri dan kaum adat kalah. Namun beberapa sejarawan mencatat kronologi perang ini terjadi pada tahun 1821, yaitu ketika dimulainya perang perlawanan dari rakyat Sumatera Barat melawan kolonialisme atau Belanda, di mana pasukan Belanda mulai menduduki daerah di Sumatera Barat dan mengawali peperangan, yaitu terjadilah perang rakyat Sumatera Barat melawan kolonialisme. Perang tersebut berlangsung hingga 825. Tak henti di situ, perang Padri kedua kembali terjadi dengan strategi serangan kaum Padri ke pos-pos Belanda di Sumawang, Sulit Air, 6 Kota, Rau, dan Tanjung Alam. Pada tanggal 22 Januari 1824, Perang Padri dihentikan dengan perjanjian damai di Bonjol, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sehingga memicu pertempuran lagi. Kaum Padri kembali melakukan perjanjian perdamaian pada tanggal 15 November 1825 di Padang untuk menghentikan perang. Namun sebenarnya perjanjian tersebut dilakukan Belanda hanya untuk berfokus pada perlawanan di Ponorogo, yaitu di Jawa. Setelah selesai perang di Ponorogo, Belanda kembali mendirikan pos di wilayah kekuasaan kaum Padri dan memicu Perang Padri Jilid 2. Perang pun berlangsung tahun 1830 hingga 1837. Akhirnya perang berakhir setelah pimpinan perang yakni Tuanku Nan Alahan menyerah. Itu merupakan pendapat sejarawan lainnya. Selanjutnya, strategi kaum Padri, kaum adat, dan Belanda dalam kronologi Perang Padri. Yang pertama adalah strategi kaum adat dan kerajaan Pagaruyung meminta bantuan Belanda. Kaum adat mulai kewalahan menghadapi kaum Padri terus melaju menyerang kaum adat. Kekalahan demi kekalahan diderita kaum adat. Sultan Arifin Muningsyah pun sebagai pemimpin kaum adat tidak tahu entah di mana lagi. Semuanya memburuk bagi kaum adat. Mereka pun berunding untuk menyelesaikan masalah ini hingga akhirnya kaum adat mengambil keputusan untuk meminta bantuan Belanda. Sultan Tangkal Alam Bagagar memimpin kaum adat untuk berunding dengan Belanda dan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung, padahal dia tidak berhak karena dia merupakan sultan yang tidak sah. Tetapi mereka memaksa juga untuk menandatangani perjanjian tersebut. Karena perjanjian ini, Belanda menganggap bahwa kerajaan Pagaruyung telah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Waktu itu, Padang dipimpin oleh kerajaan Pagaruyung yang menyerang ke pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu, Padang dipimpin oleh Residen James Dupuy. Atas saran residen tersebut, Sultan Tangkal Alam Bagagar
diangkat oleh Belanda menjadi Regen Tanah Datar. Kesempatan aliansi ini tidak disayangkan dan dilewatkan karena Belanda juga sangat tertarik pada Minangkabau yang saat itu cocok ditanami tanaman kopi yang merupakan komoditas penting bagi perdagangan Belanda di Eropa. Belanda yang diundang kaum adat untuk mencampuri urusan Sumatera Barat pun mulai beraksi. Mereka menyerang Sulit Air dan Simawang yang dipimpin oleh Kapten Dinema dan Kapten Govin. Lalu Letkol Raf membantu dua kapten ini dan berhasil mengusir kaum Padri keluar dari Pagaruyang. Lalu Belanda membangun benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar. Yang kedua adalah strategi kaum Padri, yaitu bergerilya. Setelah kalah dari Belanda, kaum Padri mulai menyusun strateginya, yaitu bergerilya, yaitu di Lintau. Kaum Padri menghalau serangan Raf di Tanjung Alam dan Luha Agam. Lalu di Baso, kaum Padri berhasil membuat Kapten Govinet terluka parah hingga meninggal. Dipimpin Tuanku Narence yang berasal dari Kamang Mudia, kaum Padri berhasil menekan terus hingga Belanda kembali ke Batu Sangkar. Perang Padri ini adalah merupakan contoh dari perang gerilya di Indonesia. Aliansi Belanda dan kaum adat tidak dilindungi oleh Dewi Fortuna. Pada April 1823, Belanda menambah kekuatannya. Raf menyerang Lintau, yang merupakan tempat penyusunan strategi kaum Padri. Tapi pertahanan kaum Padri terlalu gigih untuk Belanda, sehingga Belanda terpaksa pulang lagi ke Batu Sangkar. Atas permintaan Belanda, Sultan Arifin Muningshah pulang lagi ke Pagaruyang. Pada tahun 1844, Raf meninggal karena demam dan Sultan Arifin wafat pada tahun 1825. Pada tahun itu atau tahun 1825 itulah Belanda yang dipimpin oleh Liam Milin berhasil menduduki Biaro, Kapau, Ampang Gadang, dan Koto Tuo. Tapi akhirnya Liam Milin meninggal di Padang karena luka perang yang parah. Yang ketiga adalah strategi Belanda, yaitu gencatan senjata. Nah, gencatan senjata adalah Belanda menempuh cara lain, yaitu berunding, dan dari hasil perundingan tersebut, yaitu dalam perjanjian Masang, mengajak Tuanku Imam Bonjol sebagai pimpinan perang untuk melakukan gencatan senjata. Selama masa gencatan senjata, Gubuk Padri mulai bekerja. Tuanku Imam Bonjol memulihkan pasukan dan merangkul kaum adat. Akhirnya lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Bahasanya adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat harus berdasarkan dengan syarak atau agama yang berdasarkan kepada Al-Quran atau kitabullah. Yang keempat adalah strategi Belanda menguasai titik vital. Belanda mulai berperang lagi setelah gencatan senjata yang dipimpin oleh Letkol Elout. Kali ini Belanda mengubah strategi yang lebih siap dalam berperang daripada sebelumnya. Karena sudah dipersenjatai, karena telah kalah dalam Diponegoro dan dana dari pemerintahan atau kerajaan Belanda telah cair, Belanda melanggar perjanjian yang telah dibuat dan mulai menyerang Lintau dan Pandai Sike. Wilayah ini menghasilkan senjata api dan mesiu, lalu membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Setelah itu menaklukkan Luhak Tanah Datar pada tahun 1831. Letkol Elout mendapat bantuan dari Sentot Prawirodirjo yang merupakan Panglima Diponegoro yang kelihatannya membelot dan memihak pada Hindia Belanda. Tapi Sentot ini malah membantu kaum Padri dan akhirnya Sentot ini membuat curiga dari kaum Belanda dan akhirnya Sentot dibuang di Bengkulu dan meninggal di Bengkulu. Belanda lalu menyerang lagi dan kini dibantu oleh Letkol Vermeulen. Jumlah infanteri yang cukup besar, mereka menyerang beberapa titik vital yang menjadi jantung pertahanan dari kaum Padri, yaitu Luhak 50,
Koto, Liha Agam, dan Kamang. Kaum Padri mulai kalah dan hancur. Hingga kaum Padri harus mundur ke daerah Bonjol. Beberapa kaum Padri juga mencoba menyerang pertahanan Belanda di Padang Mentinggi dan membuat Belanda kewalahan. Selanjutnya adalah strategi kaum Padri yang bersatu dengan kaum adat dan bersatu untuk meneguhkan untuk melawan dari kaum Belanda. Kesadaran kaum adat dan kaum Padri untuk bersatu sebenarnya telah lama. Mereka sama-sama sepakat karena keadaan Minangkabau telah memburuk karena Belanda terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Tahun 1833 muncullah kompromi antara dua kaum tersebut. Tanggal 11 Januari 1833, mereka menyerang secara tiba-tiba terhadap pertahanan Belanda. Kecurigaan Belanda yaitu kepada Sultan Tangkal Alam Bagagar yang dulunya dia percaya. Tetapi Belanda menangkapnya karena dia menuduh bahwa Sultan Tangkal Alam Bagagar mengkhianati, dan padahal Sultan Tangkal telah menyangkal, tapi petinggi dari Hindia Belanda membuangnya ke Batavia. Di titik inilah Belanda sadar bahwa kaum Padri dan kaum adat sudah bersatu. Setelah penangkapan Sultan Tangkal Alam Bagagar, Belanda membuat pengumuman yang bernama Plakat Panjang di Bukit Marapalam. Pengumuman ini menyatakan bahwa Belanda tidak berniat menguasai Minangkabau, tapi hanya untuk berdagang. Pribumi tidak harus membayar pajak, tetapi mereka tetap dipimpin oleh penghulu. Yang selanjutnya adalah strategi Belanda, yaitu penyerangan Bonjol. Sejarah Perang Padri yang begitu lama ini membuat para petinggi Belanda sebal dan memutuskan solusi untuk menyerang benteng Bonjol. Tapi serangan pada tanggal 1833 atau pada tahun 1833 gagal karena taktik gerilya yang diterapkan oleh kaum Padri. Belanda tidak menyerah. Semua pembangunan infrastruktur diarahkan ke Bonjol untuk memperkuat pertahanannya. Tahun 1834 atau tahun 1835 serangan lebih besar diarahkan ke Bonjol. Semua sumber daya, infanteri, alat berat hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyerang Bonjol. Benteng Bonjol dikepung hingga jatuh pada tahun 16 Agustus 1837, tapi Tuanku Imam Bonjol berhasil selamat dari kepungan ini. Namun pada akhirnya takdir Tuanku Imam Bonjol dia akhirnya meninggal. Aliansi kaum Padri dan kaum adat sudah melemah dan lelah. Sambil terus berlari dan bersembunyi ke hutan, Tuanku Imam Bonjol terus berusaha mengkonsolidasi atau merangkul pasukan Sumatera Barat. Memang wajar karena mereka terus-menerus berperang hingga mencapai batas. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan dibuang ke berbagai tempat, mulai dari Cianjur, Ambon, Minahasa. Akhirnya beliau meninggal di tempat pengasingannya. Nah, ini merupakan gambaran dari benteng Van der Kapellen yang di Batu Sangkar tersebut. Dan ini merupakan gambaran dari benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Lalu ini merupakan gambaran dari benteng Bonjol. Dan ini merupakan gambaran dari Tuanku Imam Bonjol sebagai salah seorang pemimpin dari Perang Padri. Dan ini adalah Sentot Prawidirjo yang merupakan penolong dari kaum Padri. Dan ini adalah Tuanku Nan Renceh. Ini adalah Tuanku Nan Renceh yang merupakan salah seorang pemimpin Perang Padri juga. Lalu, apa akhir Perang Padri tersebut? Akhir yang buruk untuk semua etnis Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan meninggal di pengasingan, dan Belanda berhasil menguasai benteng Bonjol tahun 1837. Perang makin terus berlanjut hingga pertahanan terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, dikalahkan oleh Belanda pada tahun 28 Desember 1838 karena kekuatan sudah tidak imbang. Tuanku Tambusai. Nah, ini adalah Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai yang waktu itu memimpin Rokan Hulu terpaksa mundur dan pindah ke
Negeri Sembilan yang terletak di Semenanjung Malaya. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas oleh Belanda. Padang Sebovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pagaruyung akhirnya bagian dari Pax Nederlandica. Selanjutnya adalah dampak dari Perang Padri. Nah, ini merupakan gambaran dari Perang Padri. Dampak dari Perang Padri ini sangat dirasakan oleh penduduk Sumatera Barat. Perang Padri mengorbankan banyak hal, mulai dari waktu yang cukup lama, harta benda, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Selain itu, Perang Padri juga menyebabkan kesengsaraan pada rakyat karena Belanda mengerahkan ribuan tanah untuk kerja paksa membuat jalan agar pasukan bisa menyerang Bonjol. Hasil akhir dari peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Dampak lainnya sepertinya runtuh Kerajaan Pagaruyung, menurunkan ekonomi masyarakat Minang, dan membuat orang-orang berpindah dari area konflik tersebut. Nah, demikian informasi tentang sejarah Perang Padri, dan ini merupakan gambaran dari Perang Padri juga. Mulai dari latar belakang, penyebab, siapa yang terlibat, akhir cerita. Semoga informasi yang saya berikan tersebut dapat menambah wawasan sejarah bagi para yang menonton, sekaligus menghormati perjuangan leluhur kita, khususnya masyarakat Sumatera Barat dalam melawan kolonialisme. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.